Udah ngomong. Udah, Pak. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengganti oli mesin di motor Jupiter ya, dengan baik dan benar versi CH Motor. Oke. Pertama kita buka baut olinya menggunakan kunci 12 ya. Diputar ke kiri, tangannya seperti ini ya. Oke. Ya. Kemudian kita buka kita buka ini tutup olinya. Ini di sini. Nah, Sini, Pak. ya ini tutup olinya dibuka. Ya. Taruh tutup oli di tang ya, seperti ini agar bagian ini yang nantinya masuk ke dalam mesin itu tidak kotor, tidak bersentuhan dengan lantai. Oke, kita lihat di sebelah sini di buangan olinya ya, itu oli ngalir. Nah, daripada kita menunggu lama, itu lebih baik kita miringkan ya. Kita miringkan motornya ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi di dalam mesin itu ada yang rumah kopling ya, itu bentuknya seperti mangkok seperti ini ya. Jadi banyak oli yang terjebak di mangkok tersebut ya, sehingga perlu dimiringkan ke kanan dan ke kiri agar oli-oli yang terjebak itu bisa tumpah, bisa keluar dari mesin. Oke, bisa dilihat ini sini ya. Ini oli sudah mengalir dengan kecil ya, sudah tinggal sedikit. Nah, apabila kita miringkan ke kanan dan ke kiri, nanti olinya ngalirnya akan lebih banyak karena yang terperangkap di dalam mesinnya itu bisa tumpah gitu. Dan kita lihat ya, coba kita miring ke kiri ya, bisa dilihat itu olinya mengalirnya lebih banyak. Kita miring ke kanan, ke kiri lagi ya, bisa dilihat. Oke. Olinya itu mengalir lebih banyak karena yang di dalam mesin yang terperangkap itu bisa tumpah sehingga bisa dikeluarkan. Ya, tahan. Hati-hati jangan sampai motornya jatuh ya. Oke, coba dimiring, masih banyak. Kita miringkan ke kanan lagi, ke kiri lagi sampai kelihatan tinggal sedikit. Oh, masih banyak ternyata. Kita miringkan terus ya ke kanan dan ke kiri sampai olinya itu dimiringkan ke kiri, tidak keluar lagi. Ya, sudah cukup ya, keluarnya itu sudah sedikit ya. Kemudian kita kasih tutup ya sebelah sini untuk motor Jupiter karena baut olinya itu di samping ya, jadi nanti saat kita semprot di tempat untuk mengisi olinya itu tidak muncrat ke mana-mana ya, kenanya ditutup ya. Kita gunakan lap bisa ya. Oke, sebelah sini ya, kita bisa semprot lubang untuk mengisi olinya. Jaraknya jangan dimasukkan ya, jarak segini lah biar anginnya itu lebih terdengar lebih kencang.
terdengar lebih kencang kalau jaraknya segini. Tapi kalau kita masukkan ininya ya, itu lebih kayak kurang kenceng gitu. Jadi bagusnya segini. Oke, cukup. Oke, bisa kita lihat di sini ya, itu olinya sudah tidak ada yang muncrat ya, karena mungkin tadi kita miringkan ke kanan dan ke kiri sampai cukup bersih ya, sehingga saat kita semprot itu tidak ada sisa oli yang muncrat ke sana, ke mana-mana gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan pasang baut olinya. Kita lap dulu, disemprot agar kotorannya hilang, terus dikasih seal tip. Nah, cara masang seal tip pun ada caranya. Kita posisinya seperti ini ya, kayak gini, diputar ke sini, set, seperti ini, agar nanti saat baut oli dipasang ya, seal tip secukupnya ya. Oke, saat baut oli nanti dipasang, baut oli diputar ke arah kanan ya, otomatis nanti ini seal tipnya itu akan tergulung, set gitu. Jadi seal tipnya akan tergulung dan hasilnya akan bagus. Kita pasang pakai tangan terlebih dahulu ya. Jangan langsung menggunakan kunci, pakai tangan terlebih dahulu secukupnya ya. Karena kalau pakai tangan itu kita bisa merasakan kalau bautnya itu sudah lempeng, sudah pas ya, tidak miring ya. Selanjutnya kalau sudah cukup, kita kencangkan pakai kunci T12 ya, seperti ini. Terus dikencangkan pakai satu tangan saja. Oke, cukup. Jangan terlalu kencang, karena nanti kalau terlalu kencang bautnya lama-lama itu akan lebih kencang lagi, sehingga saat penggantian oli selanjutnya itu bautnya akan lebih keras dan bisa menyebabkan bautnya itu slap ya, atau dol. Oke, selanjutnya kita isi olinya ya. Untuk motor Jupiter ya, ini saya merekomendasikan oli Repsol ya, oli Repsol. Kenapa? Karena oli Repsol itu menurut saya ya, ini adalah oli yang bagus tapi murah. Itu oli Repsol. Oke. Selalu gunakan corong yang bersih ya. Kemudian kita tuang sedikit demi sedikit ya, jangan langsung biar tidak tumpah. Ya, cukup. Nah, tutup oli saya taruh seperti ini di di tang, sehingga dia tidak nempel ke lantai. Nah, jadi dengan seperti ini ya, itu tutup oli tidak harus dibersihkan, karena dia memang bersih, tidak menyentuh lantai dan tidak kena debu-debu gitu ya. Jadi ini bisa kita langsung pasang tanpa dilap atau disemprot. Dipasang pakai tangan dulu ya, secukupnya, baru dikencangkan pakai
tang secukupnya juga. Ya, selanjutnya ya, kita akan pasang stiker. Di bengkel usaha motor itu saat penggantian oli mendapatkan stiker tanggal ganti oli. Jadi ini ya, sini lagi biar kelihatan. Ini stiker tanggal ganti oli ya. Jadi di bengkel usaha motor itu ada nomor telepon saya ya. Kemudian ada ganti oli tanggal 15 bulan 10 2024 hari ini ya. Kemudian kilometernya itu 89.767. Oli mesin menggunakan Repsol, oli gardan kosong ya. Nah, ini kita bisa tempelkan di jok motor. Jadi apabila nanti di suatu hari nanti kita mau mengganti oli dan kita lupa ya, ini ganti oli tanggal berapa terakhirnya gitu. Nah, kita bisa lihat di stiker yang ditempel di bawah jok itu ya. Oke, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.